kowe nakal gak apa-apa, kowe beli gak apa, wis sekolahmu gak pinter gak apa-apa. Tapi paling tidak orang tuamu bangga milih kamu dengan prestasi. Halo, selamat datang kembali di channel Warrior Combat Club dalam program ngadu orang ngopi syahdu obrolan topi jurang. Nah, saat ini kita kedatangan sahabat kita ini. Mantap. Mas, nyamanya dipanggil Mas Arif atau Mas Kancil? Atau Mas Ranto? Kalau di TikTok Ranto Gudel mau minum arak bekona. Tapi biasanya nama lahirnya Arif. Arif, tapi kalau nama kondangnya Kancil. Sasmita. Oh, Sasmita. Halo. Siap. Berarti ini tak panggilnya Mas apa? Bebas. Ranto Gudel boleh, Sasmita juga boleh. Bebas. Mas Sasmita aja kalau gitu. Mas Sasmita, terima kasih sudah meluangkan waktu. Siap. Mampir di channelnya Warrior Combat Club. Hujan ya. Menerjang Nekat. hujan, kawan-kawan. Hujan tetap terabas. Itu mental petarung itu gitu. Masa karo udannya kalah ya. Nah, terima kasih lah sekali lagi. Gimana kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah. Kesidik. Enggak, tetap sehat. Harapannya setiap bangun pagi harus sehat terus. Jadi Mas Sasmita ini adalah punggawanya, bisa dibilang foundernya juga dari ZME Academy. Luar biasa. Ini udah melahirkan banyak fighters, atlet dari ZME. Salah satunya gudangnya atlet cewek di sini. Iya benar. Di sini. Gitu. Makanya kami anggap sampean itu Mas, itu seniornya kami di olahraga combat sport, apalagi di Madun. Kalau ngomong sepak terjang apapun yang sudah sampean kerjakan selama ini, berjuang untuk olahraga combat di Madun itu kami angkat topi. Respect. Dan percayalah sekarang sampean nggak berjuang sendiri. Ada banyak teman-teman alhamdulillah ditemani teman-teman, termasuk saya, Mas Dendi, dan teman-teman yang lain di balik layar. Jadi mungkin Mas Sasmita bisa cerita perjalanan latar belakangnya dulu di dunia bela diri, lalu masuk ke dunia combat sport sampai sekarang itu bisa cerita Mas. Mungkin adik-adik teman-teman yang nonton kita tuh pasti juga banyak yang nunggu-nunggu cerita soal. Mungkin udah banyak yang tahu, tapi ada yang lebih mungkin ada yang belum tahu juga lah. Siap. Sambil kita ngopi ngerokok aja santai. Oh boleh ya Om? Boleh. Oke. Di podcast paling slow, enjoy, friendly. Kita ya ngobrol, namanya ngopi syahdu, obrolannya cuman ya tapi jurang agak nyerempet sana sini nggak apa-apa. Siap. Ya kayak obrolan di warung kopi ya Mas. Nah, jadi itu gimana Mas Sasmita? Latar belakang ya? Iya. Latar belakang basic saya tuh sebenarnya orang Madun nggak perlu tayangan lagi. Ya umumnya Medion. Umumnya Cah Medion pasti agomo. Udah mendarah daging. Berarti kenal silat itu mulai dari mana Mas? Kelas 1 SMP itu tahun 2006. Tahun 2006. Jadi tahun 2006 itu mulai mengenal bela diri awal itu pencak silat. Sebagaimana saya jelaskan juga di sini, perlu teman-teman ketahui bahwa olahraga paling murah meriah sehatnya malah kesehatan. Sampai pengembangan regi tawuran. Nah, itu jadi pencak silat tuh olahraga paling murah meriah. Sehat, apalagi di Madiun, aksesnya gampang. Mau pilih apapun organisasi ataupun paguyuban pencak silat apapun di Madiun lengkap, semua ada. Yang dimulai dari 11 perguruan yang asli dari Madiun itu ada 11. Kalau yang 4 itu dari luar Madiun. Kalau Merpati Putih dan sebagainya, Persinasasa itu dari luar Madiun. Mulai tahun 2006 saya
latihan pencak silat ya sampai sekarang. Sampai sekarang juga masih belajar. Karena belajar tuh nggak ada habisnya. Jadi mulai mengenal pencak silat tahun 2006 sampai sekarang dan nggak ada pensiunnya. Untuk bela diri itu nggak ada pensiunnya. Itu menjadi bagian dari hidupnya sampean ya? Iya, pencak silat itu adalah nafasnya orang Madiun, pencak silat. Jadi bukan hanya sekedar olahraga, tapi dia juga penggerak ekonomi juga. Ya, penggerak positif wisata itu juga bisa. Pencak silat juga wadah juga menurut saya pendidikan non formal. Wadah pendidikan non formal yang tidak diragukan lagi pelajaran-pelajaran dan budaya. Karena kalau kita ngomong soal silat itu nggak bicara soal satu sisi aja sih. Di situ ada olahraga, ada budaya, ada spiritual, ada pendidikan istilahnya mental, persaudaraan, ya, brotherhood itu. Jadi saling terikat satu dengan yang lain. Jadi memang nilai-nilai di dalam pencak silat, apalagi yang berakar di Madiun itu sebenarnya sangat-sangat positif, Mas. Mungkin cuman beberapa aja lah oknum-oknum yang selama ini ya pastilah namanya orang banyak itu kan. Satu dua ada yang agak melenceng ke kanan dan ke kiri itu wajar. Makanya kita tuh pengennya mengangkat narasi-narasi yang positif seperti itu, supaya yang terangkat, yang diceritakan orang, yang dibicarakan stigma negatif tentang pencak silat yang beredar di luar sana biar tergerus, tergantikan dengan stigma yang positif. Kita bicara soal tadi olahraganya, filosofinya, nilai-nilai hidup maksudnya, lalu spiritual, lalu kompetisinya di jalur keatletan gitu. Nah, kalau kita ngomong-ngomong Mas soal jalur keatletan, awalnya gimana Mas Zasmita tuh bikin ZME atau Zasmita Academy itu awalnya gimana? Itu saya itu berdiri, duduk aja ini. Rasanya guyon loh. Jadi ZME Academy itu saya bentuk itu tahun 2019. Sebelum Covid. Sebelum Covid. Awal tahun 2019 awal tuh saya habis pindah rumah itu. Rumah saya kan dulu sini, Mangwarjo sini, di Bukit Cokro itu. Terus saya pindah di desa tahun 2019. Itu karena menikah? Atau? Ya menikah tahun 2015. Oh, malah 2015? Iya, udah nikah. Kamu udah tuh Mas? 23 udah nikah saya, umur 23. Iya, Terus saya lihat, saya bangun rumah situ, kok lahannya ada yang kosong gitu. Ada yang kosong. Terus saya lihat juga, itu daerah mana Mas? Itu daerah Jiwan. Oh, Jiwan. Iya, Jiwan. Kabupaten Madiun. Itu kok ada lahan kosong di belakang rumah. Terus saya belikan uruk, saya rapikan. Awalnya saya olahraga sendiri. Beli samsak, peralatan sendiri. Karena ya suka olahraga memang dasarnya basicnya memang yang pertama suka olahraga. Terus saya lihat potensi juga di desa itu, kok wakemen lambang-lambang yo, banyak lambang-lambang silat dari perguruan A sampai B, C itu. Keren gitu, potensi pencak silat di desa lebih antusias daripada kota. Iya, daripada kota yo. Terus saya buka usaha juga di situ. Anak-anak desa itu ada yang main ke tempat saya. Ya sebenarnya awal berdirinya mendirikan ZME Academy memang benar-benar murni dari rasa kasihan, rasa prihatin. Kita itu menyandang dua nama, bicara Kota Madiun sama kabupaten. Kabupaten itu ikonik dengan kampung pesilat. Dan itu bisa dibuktikan di sampai pelosok manapun pasti ada Kota Madiun, kota penjara. Saya resah selama ini
kok nggak ada atlet-atlet yang muncul yang benar-benar menggedor dunia sampai paling tidak kancah nasional. iya kancah nasional. Nah, anak-anak desa itu saya kasihan, ada anaknya kan banyak kesetaraan kesenjangan, ada anaknya orang yang nggak punya dan lain sebagainya, itu saya wadai saja untuk berlatih, itu saya bilang gini, kowe nakal gak apa-apa, kowe beli gak apa, wis sekolahmu gak pinter gak apa-apa, tapi paling tidak orang tuamu bangga milih kamu dengan prestasi. Prestasi apa? Ya ini, saya punyanya ilmu pencak silat sedikit, saya turunkan ke adik-adik. Alhamdulillah berdiri sampai sekarang. Bukan manuver juga sih. Regenerasi. Bukan. Apa itu? Movement pergerakan. Iya, movement dari awal pencak silat sampai combat sport, full body contact. Nah, jadi upgrade. Kalau dulu memang benar-benar pure pencak silat murni. Jadi pure murni pencak silat. Ya. Tapi kalau seni nggak bisa. Saya nggak bisa seni, bisanya laga. Nah, berarti ZMA itu awalnya berangkat dari keresahannya Mas Zasmita untuk bisa mewadahi anak-anak desa, khususnya mau bibit atlet silat ya. Betul. Bibit atlet silat. Jadi alhamdulillah ya langsung main-main di beberapa event seperti di IAIN Tulungagung, terus di Kejurnas Magelang, sampai Kejurnas itu. Kejurnas Magelang, terus Kejurnas Universitas Brawijaya, Akmil Magelang, Bandung Piala Kasat. Sampai Bandung juga? Bandung. Itu tapi anak saya sendiri. Oh iya, anaknya Mas Smita tuh diikutkan laga juga ya, Mas? Full laga. Ya nanti semoga Maui bisa carikan gandeng. Amin. Kelas. Nanti kita carikan pasti. Kelas 2 BP 21. Sampai carikan nanti. Biar nambah jam terbang lagi. Tuh. Itu seru tuh nek misalkan siapa namanya? Farel. Belakang namanya ada Zasmita juga. Iya. Farel itu tak lihat, aku ngelihat sampai ngelatih dia pedini segala macam itu, anak ini kelihatan punya bakat alami. Selain itu juga punya spirit, apalagi pelatih bapaknya sendiri. Ayahnya sendiri. Kayak faktor Dagestan ya. Kayak Khabib. Iya, benar. Ya. Ya siapa tahu Farel itu nanti nasibnya seperti Khabib. Itu kan dibeli itu. Waktu main di Bandung itu mah dibeli. Oh, di Bon. Iya, di Bon. Saya pribadi prestasinya malah kalah sama anak saya. Iya, benar. Kebanggaan seorang bapak adalah ketika putranya melebihi bapaknya. Itu dibeli sama Papua. Wih, segera aku cemburu. Dibeli sama Papua itu sampai akta, KK, KIA itu dari Wamena semua. Jadi statusnya bukan anak saya lagi. Dibiayai dari mulai pemberangkatan, akomodasi, transportasi semua. Itu 100% Sangune. Sampean sendiri tuh yang melatih dari awal? Dari umur 3 tahun. Ini lagi belajar ngomong, harus belajar 3 tahun terus diajari pukulan dan tendang. Jadi ada beberapa foto tuh saya perlihatkan dia. Ini loh, cilaanmu lucu, ngene iki lho. Umur 3 tahun, murni pure. Jadi kalau itu sebenarnya bukan desaan. Saya kan ya kerja. Terus melatih atlet silat juga. Istri saya itu marah. Marah. Silat terus gitu. Bela diri terus, marah. Biar nggak marah, saya belum bangga kamu walaupun menuntaskan prestasi orang lain itu sampai nasional dan urung bangga nek nuntas ini iso gawe prestasi anakmu dewi lho. Oke. Oh, malah di-challenge sama mamanya Farel. Enggak suka banget tuh waktu pertandingan dimanapun pasti gitu. Iya, itu lah. Iyalah, paling khawatir, cemas. Marah. Secara pertandingan di luar kota tuh nggak cukup 3 hari, pasti 4 hari. Ya, pekerjaan juga
terganggu juga ya. Akhirnya ya udah oke. Dan didik anak saya sendiri mulai dari umur 3 tahun itu sampai sekarang. Nah, karena Mas Dendi itu punya istilah yang bagus ini buat ini. Apa Mas? Mas Antoni salah satu yang patut kita dengan istilah itu diskontot. Apa itu? Enggak itu Oh, maksudku. mana? Singa. Oh ya, singa itu singa akan melahirkan singa bukan kucing. Iya tuh. Karena blood never lie itu. Darah itu tidak bisa. Darah itu nggak bisa bohong. Ya. Kalau bapaknya atau hasratnya, passionnya, dibela diri, Singa pasti nggak akan mungkin ya. Singa nggak akan melahirkan kambing, nggak akan melahirkan kucing, apalagi kambing. Singa akan melahirkan singa. Jadi itu obrolan kemarin malam kan? Iya, kemarin. Soal ada salah satu teman kita lah yang mau punya baby juga, ngobrol. Ya fighter juga dia, atlet juga. Keren. Nah, oh jadi gitu. Terus akhirnya dari Zasmita itu ya banyak lah ya. Akhirnya banyak. Ada atlet-atlet ya selain silat, kalau nggak salah kan kayak Sekar itu main di Muay Thai juga. Terus yang lain? Hira. Oh iya, Mas P ya. Siapa tuh? Siapa nama? Intan Sukmo. Oh ya, itu Pamungkas. Itu di Muay Thai juga ya dia? Atau Muay Thai kickboxing. Jadi kalau kickboxing. gini, orang kalau bisa silat, orang bisa silat, udah punya basic silat di awal dia mau manuver kemana pun bisa, karena basicnya juga sama. Kalau silat misal pasangnya gini, pukul hanya di depan gini, hanya di depan misal, kan di dada, arah sasaran dada, leher ke bawah, kemaluan ke atas. Kalau kita mau ke boxing, ya tinggal naikkan aja. Jadi merubahnya nggak banyak. Berarti Zasmita itu udah jalan sekitar 6 tahun. 6 tahun. Ya, 6 tahun. Bahkan sama Farel aja masih tuan Zasmita Academy. Dia melahirkan Zasmita Academy dulu ya. Jadi 2019 itu Zasmita barengan sama Muay Thai. Oh iya, berarti ya. Muay Thai, cabur Muay Thai, kickboxing bikin di KONI Kota Madiun itu kan ya tahun-tahun itu. Iya, benar. Bisa dibilang ya itu Mas Zasmita ini ya senior lah anggap senior buat saya, buat Mas Dedi. Apalagi untuk dunia combat sport di Madiun. Jadi jasa-jasanya dia tuh cukup banyak lah buat Madiun. Mungkin selama ini jarang orang yang berterima kasih, makanya saya mewakili banyak orang terima kasih Mas. Udah berjuang buat combat sport. Ya. Dan jangan lelah. Kita sama-sama berjuang, kita sama-sama orang-orang tulus. Dedikasinya tinggi. Dari Zasmita akhirnya lahir juga event itu. Iya, silat bebas. Itu juga timbul dari keresahan juga. Ya kemarin itu Mas, silat bebas itu baru pertama kali bikin atau sebelumnya pernah? Sudah pernah. Tahun 2023. Oh, 2023. Di dekat rumahmu. Di lapangan Ciliwung. Oh. Iya. Oh iya. Saya udah bikin silat bebas, jadi full body contact. Full body contact di mana silat bebas tuh 2 unsur. Silat kaidah silat pasangnya juga ada, combat sportnya juga ada. Jadi penggabungan 2 unsur, ada nilai budaya dan bela diri modern. Nah, saya gabungkan di situ. Karena budaya Madiun, kalau orang-orang suka sejarah ya, orang-orang Madiun suka sejarah ini, era 60-an Madiun memang sudah ada geladak. Nah, kalau sama kan ring. Kalau zaman dulu geladak. Di alun-alun ya, di alun-alun Madiun. Ada 2 tempat. Yang pertama di alun-alun Madiun, yang kedua di pelataran pabrik gula kan. Jadi ada 2 tempat. Sejak era kolonial Belanda kan memang orang Belanda suka hiburan, dibikinkan tarung bebas dan lain sebagainya. Ya istilahnya bisa juga nguri-nguri budaya. Ya, nguri-nguri budaya juga. Meneruskan bikin event silat bebas. Tapi tidak pure budaya juga. Kita ngikuti zaman, perkembangan zaman juga. Dikolaborasikan atau dicampur juga dengan bela diri modern. Antusiasmenya juga sangat tinggi. Mengemas acaranya. Dari luar kota itu itu banyak.
bahkan dari Banyuwangi malah. Event terakhir kemarin. Kemarin tuh Ya. dari luar kota Jombang, Trenggalek, Malang tuh ada. Tapi gini Mas, aku yang salut itu apa ya? Yang kemarin itu silat bebas itu. Itu sampean bikin silat bebas itu dalam kondisi Madiun lagi nggak baik-baik saja. Iya. Nggak kondusif loh. Nggak kondusif. Karena efek dari habis ada demo dan Demo. kerusuhan itu. Tapi kerennya tuh silat bebas tetap jalan bro. Dan kondusif. Nah kita itu Mas kemarin tuh beruntung H-3 sebelum terjadi pecah kerusuhan nasional terus akhirnya merembet ke Madiun. Untungnya event kita udah jalan dulu. Makanya aku itu wah respect itu. Silat bebas tetap bisa jalan dalam kondisi yang kurang kondusif lah intinya. Ya, itu aku datang itu Mas Dan. Ya kita datang, Ya, aku datang duluan. Aku ngeliat dia dari jauh tak foto tuh. Motornya ngantuk ketok kesel. Orang maksudnya apa? Bener kan? Ya, Tak foto tuh. Aku gak kamera foto dari jauh. Jadi aku tuh ngamati bener karena tak lihat dari lensa kamera. Ini Mas Haswita kita kesel gitu. Capek. Ngeset lokasi mulai dari perizinan itu satu minggu lebih itu. Terus perizinan. Alhamdulillahnya kita juga gandeng IPSI. Gandeng IPSI itu ACC juga, dapat rekomendasi dari IPSI juga. Kita jelaskan juga awalnya juga mereka bertanya-tanya, ini kenapa dan sebagainya. Saya jelaskan, oh ternyata positif. Ini gini Mas, ini kan banyak ajang tawuran, adik-adik itu kurang terkontrol, nggak kondusif. Dan nanti kalau orang kalau nggak punya apa itu wadah atau tempat, bukan kepribadian yang kepribadian yang terwadahi, akhirnya juga rusuh akhirnya. Betul. Jadi energi besar, otomatis anak-anak muda itu kan energinya besar. Kalau energi itu tidak tersalurkan di tempat yang seharusnya, ya kecenderungannya ya disalurkan di tempat-tempat yang kurang pas itu. Betul. Efeknya negatif. Kan kita juga pernah muda Bos. Ya. Nah, tapi gara-gara memang kondisi nggak kondusif itu, dengar-dengar kemarin itu kan memang dibatasi pesertanya ya. Walaupun tetap jalan, event itu jalan, dibatasi. Cuman pesertanya dibatasi. Ya harapan saya gini juga, ini untuk kepolisian juga, kalau ada event-event yang sekiranya positif itu ya perizinan bagus lah. Kami pastikan Bapak-bapak, kalau event Combat Sport itu malah justru kondusif. Zero insiden, zero kerusuhan. Karena apa? Orang-orang yang nonton di situ itu sadar ini orang bisa gelut semua. Mesti hati-hati tenang, saling respect, saling sopan. Lebih kebanyakan dari sasana, dari perguruan, dari camp. Malah penonton tuh nggak berani lah mau macam-macam. Makanya kita pastikan. Makanya event kita terakhir juga kemarin Mas. Itu kan penonton cukup rame dan itu kondusif sekali. Jadi Mas, kita terima kasih sekali lah. Kemarin itu Sasmita itu termasuk yang berpartisipasi di eventnya kami yang terakhir kemarin tuh Unboxing Volume 2. Jadi ada beberapa peserta tuh kan dari Sasmita tuh, pendidikannya sampean itu. Dan ada yang dadaan juga. Iya, kita minta tolong gara-gara ada peserta yang mengundurkan diri. Kalau ada teman minta tolong ya, kalau bisa ya langsung gas. Akhirnya jadi serep itu. Terima kasih banyak. Beneran, saya tuh mengapresiasi lah. Makanya ini kesempatan yang baik untuk kita ketemu. Siapa tahu ke depan itu kita terus bisa kerjasama. Harus terus bisa bersinergi. Jadi sama-sama kita berjuang sama-sama buat olahraga combat di Madiun khususnya. Kalau jujur ya, kita bicara combat sport. Nah, Madiun ini, Madiun Raya khususnya, itu tertinggal. Beda sama Bandung, Jakarta, Surabaya, jangan jauh-jauh. Solo aja. Kediri, Solo aja. Solo. Kalau Blitar, Tulungagung, Kediri itu kan masih ada unsur seperti mirip silat bebasnya, masih ada pencak-pencak. Tapi kalau combat sport murni itu Solo itu udah maju duluan. Ada sasana legendaris di situ.
Anak Akademi dan banyak yang lain juga. Banyak banget di Jawa Tengah itu, ada Rainbow, ada Naga Ulung, banyak yang Joglo Camp gitu. Makanya kita tuh pengen juga Mas membawa Madiun itu seperti yaitu tadi yang jenengan sebut itu. Iya. Supaya lahir sasana-sasana baru, akhirnya juga melahirkan fighter-fighter atau atlet-atlet yang berprestasi, entah itu di kancah daerah, provinsi, sampai bahkan nasional gitu. Amin. Moga-moga itu beberapa tahun ke depan kita bekerja sama, bersinergi, entah cabur apapun combat sport, kita bikin wadahnya, kita bikin eventnya, kita kasih jam terbang buat adik-adik, kita salur-salurkan ke sana-sana, pastilah akan, katanya kan usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Tepat sekali. Pasti mungkin kita tahu lah nyetak atlet itu kan nggak mudah, perlu waktu, perlu dan perlu banyak pengorbanan. Itu pun kita bibit 10 jadi 2-3 bagus ya. Kalau Mas Di kan enak, ada temennya yang latih lah, saya sendiri. Ya nanti kita temenin. Bener, saya sendiri terus masuk. Capek. Ya, Aku capek tuh juga. pengen Mas, sekali-sekali nanti kita mungkin main ke tempatnya jenengan latihan, mungkin ya sambil ngonten atau sambil apa. Siap. Jadi kita tak nengok. Jujur aku belum pernah main ke sana. Nanti agendakan aja. Iya. Ini hari apa? Sampai longgarnya kita main. Tapi nek menurut sampean pribadi Mas, mungkin ada masukan nggak untuk event kemarin kita? Karena kan kita pasti ini mau bikin event lagi, kalau bisa kan yang lebih bagus dari yang lalu. Nah mungkin ada tanggapan soal event lalu dan mungkin ada masukan buat kami, buat Warrior Combat Club untuk next event. Ada Mas. Yang pertama itu dimulai dari lokasi. Kalau kemarin kan jenengan kemasnya itu entertain banget, ya kan, entertain banget. Next itu lebih tertata rapi ya, tempatnya itu enggak semrawut. Orang tuh si pemain sendiri juga lebih fokus. Karena kan kita enggak hanya adu pukul, itu enggak. Jadi memang perlu persiapan. Ya memang si artis memang butuh apa itu? Enggak pengap juga itu. Ya walaupun pintunya lebar tapi kan tetap indoor itu maksudnya. Kalau indoor penonton kalau rapi kan lebih keren lagi. Yang pertama itu, yang kedua partainya tambah lagi lebih banyak. Kemarin itu udah banyak Mas bener. Partainya tambah lagi lebih banyak, jadi kalau ya dibuat 2 hari. Oh ya. Buat 2 hari. Kalau asal ada waktu yang cukup kita bisa kerjakan. Nah, terima kasih sekali udah ngasih masukan. Memang benar. Karena satu gini Mas, kemarin itu penonton itu memang di luar prediksi kita. Kita nggak nyangka sebanyak itu. Makanya kita nggak siapkan barikade. Tahu gitu kan kita siapkan barikade supaya tidak terlalu dekat dengan ring. Kan kasihan memang. Kalau terlalu dekat sama ring tinju. Ring itu kan kayak misal ada yang nonton yang rokok juga. Nah, itu kan memang sangat mengganggu. Kasihan buat fighter yang lain. Ya itu terima kasih koreksinya. Makanya kita ini nanti eventnya tuh ganti nama Mas. Karena Fun Boxing itu kan udah kita tutup di Vol 2 aja. Karena itu banyak lah masalahnya nanti soal regulasi segala macam. Nanti kita bikin event tuh namanya Warrior Fight Show. Dan kita pastikan akan lebih bagus dari event yang lalu. Dikemas lebih keren. Lalu tempatnya juga kita akan cari tempat yang lebih besar. Karena ternyata ya itu antusiasmenya tuh tinggi sekali. Di Madiun ini entah itu peserta ataupun penonton itu luar biasa. Hari ini aja tadi saya itu udah nerima WA tuh berapa orang Mas. Entah itu WA, DM di IG atau TikTok. Mau daftar kan belum apa-apa nih. Serius. Ya? Salah satunya itu anakmu Mas. Tenan. Sekar itu. Ngeyel. WA saya, Om Awi. Ada 2 temanku mau daftar di eventnya Warrior Combat Club Om. Rules tinju BB 6 berapa sama 5 berapa. Bentar Kar. Bentar. Sabar ya. Latihan dulu. Sampaikan ke temenmu. Cowok katanya 2. Sampaikan ke temenmu, fokus latihan dulu. Jadi nanti kalau udah open registrasi, udah
2 bulan mungkin sebelum hari H pasti kan gitu. Ya. Dan itu nggak cuma itu, hari ini aja ada yang dari luar kota, dari Semarang, dari Gianyar, Bali, dari Tulungagung. Padahal flyernya belum ada. Jadi Keren. ternyata memang antusiasmenya tuh luar biasa, Mas. Entah penonton ataupun makanya nanti kita akan ngincernya tuh GOR Wilis atau GOR PPI. Jadi supaya lebih tadi seperti sampean usul. Itu jadi keresahannya kami juga kemarin. Makanya ya kita pasti akan cari tempat yang lebih besar dari yang lalu tuh. Makanya kami itu butuh dukungan dari banyak pihak. Sponsor, kita pastikan acara yang akan kita selenggarakan nanti akan lebih besar, lebih meriah daripada event yang lalu. Nah, tapi butuhlah dukungan dari banyak pihak. Kalau tenaga medis nanti saya punya channel juga, nanti tak bantu. Dari rumah sakit Siap. besar juga, nanti saya bantu. Pokoknya mungkin kita juga akan melibatkan jenengan lah, Mas. Karena semakin banyak orang yang bergotong royong, berkolaborasi, bersinergi, itu pekerjaan akan semakin ringan kan. Lebih keren lagi. Dan mungkin kan kalau sanksinya oke bisa ada silat bebas juga. Iya. Nah, ya nanti kasih kita itu aja. Memang rencana mau tambah rules, Mas. Masuk itu. Memang rencana mau tambah rules, kayak request permintaan dari banyak orang lah. Entah itu dari Sasana atau dari peserta. Ada faktor-faktor MMA yang hubungi saya juga. Mungkin kita nanti memungkinkan juga tambahan rules. Mungkin untuk pengenalan beberapa partai silat bebas nggak masalah. Nanti misalkan jenengan yang menyiapkan faktornya. Jadi sifatnya jangan open registrasi dulu. Memperkenalkan 2-3 partai, kita pilih yang bagus, main di rules silat bebas, supaya itu buat ajang sosialisasi dan edukasi. Kalau misalkan ZMA mau bikin silat bebas lagi juga. Iya, betul. Terus nanti kalau misalkan sampean bikin juga butuh bantuan WCC, kami siap. Apapun yang bisa kami bantu, kami akan. Ya nanti pasti Om, kalau itu kita nanti kolaborasi aja silat bebas Mas. Ditunggu ya teman-teman. Ditunggu pokoknya. Pokoknya kalau kita ketemu orang yang sefrekuensi gini, pasti banyak ide yang ngalir keluar tuh. Enak ngobrol. Jadi adik-adik, kalian faktor-faktor atlet-atlet, kalian fokus latihan sebaik mungkin, sedisiplin mungkin, setotalitas mungkin. Kami, mas-masmu ini, kami yang menyiapkan wadah lah buat kalian. Betul. Kami yang menyiapkan event supaya kalian punya jam terbang. Moga-moga dari antara kalian itu faktor-faktor, kami bisa membawa kalian ke kancah yang lebih tinggi. Ya. Di level nasional, Asia, bahkan dunia. Amin. Amin. Itu harapan kita semua. Betul. Ya tawuran juga ben gak enek. Nah, itu pertama itu. Kita juga kalau pengen hebat, pengen cari nama, ya sekalian aja tarung yang dilihat banyak orang. Sawang bisa. Kalau kalah kamu belajar lagi, latihan lagi. Kalau menang berlatih lagi, Pak. Jangan jumawa. Kalau menang juga dapat prestasi. Iya. Membanggakan orang tua juga. Membanggakan orang tua, membanggakan Sasana, sekolahan, membanggakan sekolah, pelatih, gitu. Apalagi yang usia produktif itu. Nah, itu jangan buang-buang waktumu untuk kegiatan yang hal negatif. Datangi sasana-sasana terdekat di rumahmu. Itu banyak. Mungkin emosional, egoisme, energi kalian akan tersalurkan di situ. Betul. Setuju sekali itu saya. Nah, ini Mas Zaswita. Kalau harapan Mas buat ini kan ceritanya kita memang bikin promotor ini kan baru, Warrior Combat Club. Jadi sebenarnya gini, kita tuh nggak cuman pengen jadi promotor aja Mas, tapi juga jadi wadah komunitas besar untuk membangun ekosistem yang sehat gitulah buat combat sport di Madiun Raya. Kita juga memungkinkan untuk jadi faktor manajemen. Kalau rencana ke depan nanti misalkan kita bisa bikin akademi juga seperti ZME kan ya nggak menutup kemungkinan untuk itu. Nah, mungkin bisa disampaikan harapan-harapannya lah buat WCC. Karena sebenarnya gini, saya sama Dendi berencana itu sebenarnya bikin take video sampean sendiri untuk ini sebagai
pionir atau punggawanya si ZMA, video harapan segala macam. Oh, Nah, mumpung kita ngobrol di ngadu orang, ya udah di sini aja lah. Kalau ada harapan, ada ini harapan untuk apa-apa WCC. lah. Ya harapannya WCC benar-benar menjadi promotor combat sport yang kelas. Amin. Enggak hanya promotor biasa, tapi berkelas. Dimulai dari selektif atletnya yang akan bermain. Jadi benar-benar yang main di atas ring harus benar-benar memberikan hiburan yang keren. Ya. Jadi selektif. Yang pertama selektif, atlet-atletnya harus bermain bagus. Jadi ada 2 Om. Jadi sebelum BCC nanti yang event utama itu main, ada seleksi. Itu jadi di event yang pertama ini hanya sistemnya seleksi. Yang utama yang misal bulan April nanti itu yang nampil yang besar. Jadi atletnya yang benar-benar bagus sudah melalui tahap seleksi. Jadi ditonton enak, layak ditonton, enak dipandang, terkemas keren, seperti itu harapannya. Jadi promotor yang benar-benar kelas. Gitu. Walaupun kita main skala lokal dulu, nggak menutup kemungkinan kita pasti pengennya skalanya membesar. Karena kemarin sharing itu, Mas, sama salah satu senior bidang combat sport, apalagi showbiz ya, Pak Tekek. Pak Tekek itu bilang, ya targetnya harus besar sih sana. Iya. Nasional. Nasional. Jangan nanggung-nanggung. Kita banyak belajar dari Mas Rudi. Waktu tahun kemarin di Tangerang itu, di BSD di campnya Mas Rudi itu, yang Baku Hantam. Ngantar hati itu lah. Ya, itu 1 minggu saya di sana. 1 minggu Mas. Itu kan sistemnya Mas Rudi itu dia yang saya bicarakan tadi ada 2 event. Ya. Eventnya itu yang pertama seleksi yang layak untuk ditampilkan di event yang utama. Di sistemnya seleksi. Jadi pas event utama benar-benar memberikan hiburan yang keren. Nah, ini kita juga lagi ngerancang, Mas. Dalam waktu dekat itu kita mau bikin event skala kecil yang sifatnya kolaborasi. Ya siapa tahu nanti ada, kita memang batasi sih, mungkin 8-10 partai aja. Ya siapa tahu ada atlet ZMA 1-2 yang bisa kita libatkan nanti. Dan itu berfee. Iya, kita ada kontraknya secara profesional lah. Gimana maksudnya? Jadi untuk faktornya. Jadi sifatnya bukan open registrasi. Jadi memang kita nanti akan pilih beberapa faktor yang, yaitu tadi seperti yang jenengan sampaikan itu, yang benar-benar layak ditonton. Itu harus. Kalau promotor harus seperti itu. Jadi enggak banyak, karena banyak gini ya, promotor ya sekarang kan lagi booming ya combat sport di Indonesia, khususnya di Indonesia. Banyak promotor yang saya rasa atlet yang tidak layak ditampilkan kok main lah seperti ini. Nah, itu dipertanyakan juga, jangan sampai menciderai atlet-atlet yang lebih pro ya, lebih layak. Kita kasihan gitu loh. Hanya karena cari viewer maupun kita masa sing rasis di medsos dimainkan kan yo lucu gitu. Makanya kami pun, Mas, itu nyalurkan beberapa faktor yang terlibat di eventnya kami itu yang latar belakangnya bukan atlet, tapi kami minta mereka tuh benar-benar latihan di sasana dan bisa ngimbangi atlet. Iya. Dan kemarin itu ya ada yang udah program itu jadi gitu. Dan ini ada program-program lain yang salah satunya nanti ngelawan anaknya sampean itu kan sebenarnya latar belakangnya bukan atlet. Tapi kamu di call out atlet, ya ya kamu harus tunjukkan kamu bisa ngimbangin. Bahkan kalau kamu bisa ngalahin atlet, luar biasa ya. Kita salurkan ke salah satu sasana bagian timnya kita juga itu. Makanya ya untuk ajang pembuktian juga lah. Iya. Terus
kan kita juga belajar Mas. Nggih. Mata kita tuh saking seringnya ngelihat orang berantem itu kan mata ini kan lama-lama tajam juga. Oh, untuk nyeleksi orang, oh iya, Iya. anak ini punya bakat. Ini kalau disalurkan, dipegang pelatih yang model gini akan bisa Enak. tajam, Iya. bisa improve. Nah, itu tuh salah satu pekerjaannya kami itu juga itu, Mas. Jadi Seleksi. gitu. Jadi kita ya itulah agak naif dikit Mas memang. Misinya tuh kalau yang anak-anak usia junior, yang under 17, under 19 itu Iya. supaya mereka tersalurkan di Sasana dan targetnya bisa di jalur keatletan sampai porprov. Sedangkan usianya yang udah melebihi batas Yang nggak usia bisa ikut keatletan tetap dapat panggung gitu. Iya. Tetap dapat kesempatan untuk berlaga. Nggih. Jadi karena gini, ya jujur aja Mas. Kalau bukan kita-kita yang ngerjakan, Siapa lagi? iya. Kita nggak bisa Mas Ini ngandalkan. bentuk kepedulian. Iya. Kita nggak bisa ngandalkan beberapa pihak aja kayak misalkan pengurus cabur Iya. atau apa. Ya harusnya gini. Pengurus cabur sendiri harus melek lah. Harus melek. Betul. Yang utama itu melek. Oh, banyak loh yang potensi itu sebenarnya. Banyak yang potensi gitu. Cuman kurang mendapatkan perhatian selama ini. Itu PR-nya Indonesia Raya itu Indonesia Raya. Gitu ya Bapak-bapak. Maaf kalau nyentil-nyentil dikit. Ini demi kemajuan bersama Bapak-bapak. Gak masalah. Namanya ngadu orang, ngopi syahdu obrolan tepi jurang. Jadi yang harus ada Mas yang bicara seperti ini, yang vokal, yang menyampaikan keresahan. Kalau ini terlalu vokal kalau ini. Kalau ini terlalu vokal kalau ini. Oke, Mas Asmita, terima kasih banyak sekali lagi udah mampir di Warrior Combat Club. Sekali lagi terima kasih udah banyak berjuang buat Combat Sport di Madiun. Siap. Kita nanti ke depan, percayalah jenengan gak berjuang sendiri. Ada banyak teman-teman yang akan support, yang akan bekerja bersama. Kita harapannya sama Mas. Madiun sebagai kota pendekar, kampung pesilat itu benar-benar lahir petarung-petarung, fighter-fighter, atlet-atlet, terutama atlet combat sport yang nanti akan bisa berprestasi moncer lah di skala provinsi, nasional, bahkan Amin. Kita pengen banget, wah si A dari Madiun Bangga dalam oktagonnya One Champion, One Pride, bahkan UFC mungkin di Glory, di mana lagi? PFL. Di K1, PFL, apapun lah. Apalagi Cage Warrior main di eventnya Dana Wet. Wah, UFC, wes. itu kayaknya muluk-muluk, tapi bisa Mas. Yo, nggak ada nggak mungkin. Percaya bisa. Semua mungkin. Asal kita mau kerjasama, kerja keras, bersinergi, berkolaborasi, Telaten. Kalau katanya Mas Dendi itu diskontot, disiplin, konsisten, totalitas. Oke. Itu atletnya juga, pelatihnya juga, pengurusnya juga, kita ini juga, semualah. Saling support. Betul. Saling support. Oke, itu aja guys, teman-teman fighters. Terima kasih udah gabung di Ngadu Orang episode yang keberapa ini? Episode yang ke-8. Iya, sampai jumpa lagi. Salam Combat Sport dan boom.